kabar? Ketemu lagi nih dengan saya Novianti Wahyunise yang sedang memulai belajar podcast ala-ala hehe. Kali ini kita akan membahas tentang peran mahasiswa sebagai kader literasi digital. Nah, penasaran kan tentang materi spesial kita pada kesempatan hari ini? Maka dari itu, stay tune sampai podcast ini berakhir ya. Terus, kita kupas tuntas tentang tema kita pada kesempatan hari ini. Tetapi sebelum kita membahas terkait tema kita pada hari ini, kita perlu tahu dong apa arti literasi digital. Oke, literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, dan membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kita mengetahui apa arti literasi digital dan kita bandingkan dengan tema pada hari ini, peran mahasiswa sebagai kader literasi digital, pasti dari teman-teman bertanya-tanya dong, kenapa sih harus mahasiswa yang berperan? Kenapa sih harus generasi muda yang berperan? Pasti bertanya-tanya seperti itu dong ya. Oke, mungkin dari ini bisa terjawab dong. Kenapa sih harus mahasiswa gitu kan ya? Jawabannya yaitu kita semua tahu bahwa mahasiswa diyakini atau sudah diklaim sebagai agen of change, social control, dan iron stock atau biasa disebut sebagai penggerak perubahan, pelaku dalam masyarakat, dan memiliki kemampuan dengan akhlak yang mulia. Karena begitu besar dan begitu pentingnya peranan mahasiswa bagi bangsa ini, kita sebagai manusia, terutama sebagai mahasiswa, perlu dong untuk berkontribusi dalam upaya untuk meningkatkan literasi digital demi tercapainya masa depan Indonesia yang lebih baik. Oke, setelah kita mengetahui apa arti literasi digital dan kemudian betapa pentingnya peran mahasiswa, kita juga perlu mengetahui lalu apa saja sih peran mahasiswa dalam meningkatkan literasi digital. Dari beberapa sumber informasi yang telah saya ringkas, itu ada 5 peran yang bisa kita lakukan sebagai seorang manusia, terutama kita sebagai seorang mahasiswa, sebagai kader literasi digital. Kira-kira apa aja nih ya? Terus kita bahas satu persatu. Untuk peran yang pertama yaitu kita sebagai mahasiswa bisa memberikan pengarahan terkait literasi digital pada masyarakat, terutama pada lingkungan keluarga kita terlebih dahulu. Mahasiswa sebagai seorang yang memiliki background kependidikan, yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan ini, perlu memberikan arahan yang baik pada masyarakat, terutama pada lingkungan keluarga kita terlebih dahulu. Sebagai orang yang terdekat, pasti akan lebih mudah untuk memberikan pengarahan tentang bagaimana menumbuhkan literasi digital kepada keluarga. Selain itu, karena tidak adanya batasan jarak antara tempat tinggal kita, maka kita akan lebih mudah untuk memberikan pengarahan atau memberikan pemahaman terkait literasi digital. Bisa dimisalkan, apabila ada 1.000 mahasiswa yang mampu memberikan arahan dan pemahaman kepada masing-masing keluarganya, maka akan ada 1.000 keluarga yang memiliki kemampuan literasi digital yang memadai. Itu hanya 1.000. Padahal di Indonesia mahasiswa itu ada beribu-ribu, bahkan berjuta-juta mahasiswa yang ada di Indonesia. Kemudian untuk peran yang kedua yaitu mahasiswa juga dapat berkontribusi melalui penyebaran berita mengenai pentingnya literasi digital pada masa saat ini. Bisa melalui media surat kabar atau koran, bisa melalui majalah, radio, televisi, dan lain sebagainya. Mahasiswa yang bergabung dengan salah satu organisasi kampus juga dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah setempat supaya pemerintah dapat lebih mengkampanyekan atau menggerakkan literasi digital.
Untuk peran yang ketiga yaitu mahasiswa juga dapat melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada guru, siswa, dan orang tua mengenai bagaimana penggunaan platform belajar. Karena adanya masa pandemi COVID-19, sosialisasi mungkin tidak bisa dilakukan secara langsung kepada masyarakat, tetapi kita bisa melakukan siaran langsung melalui media online seperti YouTube, media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Untuk yang keempat, kita sebagai manusia, terutama sebagai mahasiswa, bisa sebagai pelopor untuk mendirikan sebuah komunitas atau sebagai salah satu penggiat dalam dunia literasi digital. Karena dengan komunitas tersebut kita akan berkumpul dengan orang-orang yang memiliki visi dan misi meningkatkan literasi digital yang kemudian akan terorganisir sehingga kita bisa lebih fokus untuk melakukannya. Dan mungkin sasaran utama untuk komunitas ini mungkin dari kaum pelajar dan kaum masyarakat umum. Untuk peran yang terakhir ya kan sebuah event perlombaan yang dapat menumbuhkan semangat berliterasi buat teman-teman semuanya, buat seluruh masyarakat, buat seluruh para pelajar di Indonesia. Tidak terasa ya bahwa materi podcast kita hari ini telah usai. Maka sebelum untuk mengakhiri podcast pada hari ini, saya akan memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi yang kita bahas pada podcast hari ini. Bahwa literasi merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan untuk menjalani kehidupan di era globalisasi seperti sekarang ini, di mana karakter dan moral masyarakat rentan rusak akibat pengaruh negatif dari globalisasi. Oleh karenanya, kita harus sadar akan kebutuhan literasi untuk meraih kehidupan yang lebih baik di masa depan. Dan sebagai mahasiswa yang terkenal dengan intelektualnya, terkenal dengan semangat jiwa mudanya, apalagi aktif di dunia organisasi, sudah seharusnya kita turut berkontribusi untuk memajukan literasi di negara kita tercinta, yaitu negara Indonesia. Oke sobat podcast Ala Novianti, ternyata sangat banyak ya peran mahasiswa yang bisa meningkatkan literasi digital, atau kita sebagai mahasiswa yang sebagai kader literasi digital. Oke, akhir kata dari Novianti, aku pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa ketemu di season berikutnya.